aplikasi Binomo terlacak berada di Rusia. Mengutip cnnindonesia.com, Kadukdit 2 Diptipideksus Bareskrim Polri pada Kamis siang mengatakan identitas bos besar Binomo dapat terungkap setelah polisi menciduk Brian Edgar Nababan. Brian yang sempat berkuliah di Rusia kemudian membawa Binomo ke Indonesia. Selain Brian, polisi juga telah menangkap admin Medsoscans Wiki Mindara Halim serta Fakar Suartami yang merupakan guru trading Indra Kents. Bareskrim akan bekerja sama dengan Interpol guna menelusuri aliran dana yang diduga dilarikan ke luar negeri, termasuk ke Kepulauan Karibia oleh para tersangka. Nah, untuk polis to polis ini kita sudah menyurati Divu Binter untuk menghubungi dengan beberapa negara. Tentunya memang ini membutuhkan waktu, ya. Sementara itu, kuasa hukum korban investasi bodong Indosuria melaporkan 2 jenderal polisi ke Divisi Propam Mabes Polri Kamis sore. Mereka menduga 2 polisi tersebut menghilangkan barang bukti yang sudah disita oleh penyidik berupa kapal pesiar milik pimpinan Koperasi Indosuria. Berita acara, di mana berita acara itu hampir semuanya tidak ada tanda tangan, baik dari penyidik maupun saksi yang diperiksa. Ya, ini aneh gitu. Kenapa? Karena yang namanya saksi, kayak contoh kasus-kasus investasi bodong kan dipanggil, datang. Seperti diketahui, ratusan korban investasi bodong Koperasi Simpan Pinjam Indosuria mengalami kerugian mencapai belasan triliunan rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia. Selamat sore, kami hadirkan informasi lainnya yang tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Iqbal Kurniadi di CNN Indonesia News Update. Ribut-ribut soal penambahan masa jabatan presiden ternyata turut menggelitik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies menyindir dengan menyebut masa jabatan gubernurnya yang akan habis dalam beberapa bulan ini tidak diperpanjang. Alhamdulillah 4 tahun ini 5 tahun, saya sudah masuk 5 tahun, 6 bulan lagi pensiun. Nggak ada perpanjangan soalnya, Mas. Iya. Kenapa tepuk tangan nih? Bahaya. Celetukan yang menuai keriuhan jemaah ini dilontarkan Anies Baswedan saat mengisi materi ceramah sholat tarawih di Masjid Universitas Gadjah Mada, Sleman, Yogyakarta, Kamis malam. Dikutip dari cnnindonesia.com, hal ini bermula saat Anies mengingatkan masa jabatannya yang akan habis pada Oktober tahun ini. Selama 4,5 tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies memamerkan sejumlah capaian kinerjanya di ibu kota. Seolah tak ingin disalahkan atas masalah yang terjadi di ibu kota, Anies pun memberi pembelaan. Kita semua berharap semua kota jangan mengulangi kesalahan Jakarta. Jakarta selama berdekade-dekade, jadi bukan bertahun-tahun ya. Kalau bertahun-tahun itu nyalahkan seseorang, oke? Berdekade-dekade, oke? Hari ini sensitif soalnya. Kehadiran Anies Baswedan di Masjid Kampus UGM ini ternyata mendapat sambutan hangat dari jemaah. Teriakan presiden dari jemaah mengiringinya dan tak sedikit yang meminta bersuah foto. Selanjutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama, kami punya informasi sungai darah hebohkan warga. Warga Denpasar, Bali dihebohkan dengan peristiwa aliran sungai yang berubah warna menjadi merah tua pada Kamis pagi. Menurut warga sekitar sungai, dalam sepekan terakhir sudah 3 kali aliran sungai berubah warna menjadi merah tua seperti ini. Warga juga telah melaporkan hal ini kepada instansi terkait namun belum ditindaklanjuti. Warga menduga perubahan warna tersebut berasal dari limbah sablon. Lalu, hendak sholat subuh perempuan Parubaya dibacok. Seorang wanita Parubaya meminta pertolongan warga di Jalan RM Harsono, Pasar Minggu, Jakarta Selatan usai mendapat kekerasan senjata tajam di bagian kepala Kamis dini hari. Diduga pelaku mengira tas jinjing yang dibawa korban berisi barang berharga. Padahal tas milik korban berisi mukena yang hendak digunakan untuk sholat subuh. Korban yang mengalami luka di kepala dibawa warga sekitar ke rumah sakit terdekat agar segera mendapat penanganan medis. Kasus ini masih dalam penyelidikan unit Reskrim Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Dan selanjutnya, beli mobil dengan uang receh untuk kado istri. Sejumlah pegawai dealer mobil di Karawang, Jawa Barat nampak kebingungan lantaran ada pembeli ingin membeli mobil dengan menggunakan uang koin pecahan Rp500. Uang sejumlah Rp133 juta ini dibungkus dalam 1.330 kantong plastik dan sedikitnya 10 pegawai harus menghitung ulang 8.000 keping koin selama lebih dari 3 jam. Endang, sang pembeli diketahui merupakan pemilik jembatan viral yang beromset 25 hingga 30 juta rupiah per hari. Dirinya menyebut uang pecahan Rp500 ini dikumpulkan selama 4 bulan dari hasil usaha jembatan penyeberangan. Rencananya, mobil akan diberikan kepada sang istri sebagai kado ulang tahun ke-58 tahun. Seorang pria warga Semarang, Jawa Tengah terpaksa berurusan dengan polisi lantaran nekat melakukan aksi penipuan terhadap seorang wanita yang dikenalnya melalui aplikasi pencarian jodoh online. Tidak hanya menipu uang ratusan juta milik korban, tersangka juga meninggalkan korban setelah berjanji untuk menikahinya. Padahal korban telah mencetak kartu undangan serta memesan souvenir pernikahan. KDA 43 tahun warga Panggung Lor, Kota Semarang ini terpaksa berurusan dengan polisi lantaran nekat melakukan aksi penipuan terhadap seorang wanita yang dikenalnya melalui aplikasi kontak jodoh Tinder 4 tahun silam. Duda tanpa anak ini dibekuk petugas pada 23 Maret lalu setelah korban TH warga Kota Magelang melaporkannya kepada pihak kepolisian. Kepada polisi, korban mengaku selama berpacaran tersangka sering meminjam uang hingga mencapai Rp461 juta. Puncaknya, tersangka kabur dan tanggal perkawinan yang sudah ditentukan pada 7 Maret lalu. Padahal korban telah mencetak undangan hingga souvenir pernikahan. Dalam rilis pers yang digelar di Aula Mapores Magelang Kota pada Kamis siang, tersangka berdalih menipu dan tega meninggalkan korban karena sudah tidak cocok dengan karakter korban. Adapun uang milik korban telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatannya, tersangka terancam pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman kurungan 4 tahun penjara. Jadi dari 2008. Sebelumnya, aksi penipuan melalui aplikasi perjodohan juga terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pria lajang dengan inisial HH ini ditangkap unit reskrim Polsek Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Senin siang. Usai menipu 9 orang wanita melalui aplikasi perjodohan Tantan. Tersangka memanfaatkan aplikasi tersebut untuk mencari korban. Selain menggunakan foto palsu, tersangka juga membujuk korban agar mau bertemu untuk dijadikan pacar hingga berjanji menikahi korban. Saat keduanya sudah menjalin hubungan, tersangka akan berpura-pura meminjam uang, HP atau motor korban untuk kepentingan bisnis lalu kabur melarikan diri. Hingga kini polisi masih memburu keberadaan barang bukti seperti uang, motor, juga HP milik korban yang telah dijual tersangka secara online. Tim Liputan CNN Indonesia. Ini masuk CNN. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melarang aparatur sipil negara menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran. Gibran mengatakan mobil dinas akan dikandangkan untuk mengantisipasi aksi nekat mudik ASN. Informasi selengkapnya usai jeda. Saya Syafania di Kreasi Resep CDA. Sekarang saya akan membuat kreasi resep dari CDA Crab Stick, yaitu pizza crab stick corn mayo ala CDA. Untuk adonan pizza kali ini kita nggak akan bikinnya ribet, cukup menggunakan roti tawar yang akan kita campur dengan telur. Akan langsung kita panggang di panci aja. Kalau kamu menggunakan oven itu pun juga bisa. Kita akan langsung siapkan isiannya. Untuk isi pizzanya, saya akan menggunakan CDA Crab Stick, tasty and good quality. Ada 4 pilihan, CDA Crab Stick, filament, nori, dan sushi crab stick. Setelah itu kita akan tunggu hingga matang. Saya akan tambahkan mayo di atasnya, kemudian parsley, dan sedikit garnish. Yummy! Pizza crab stick corn mayo ala CDA. Silahkan dicoba. CDA, ikan olahan bermutu. Marhaban ya Ramadan. Apa sih momen spesial saat Ramadan yang kamu tunggu?
Sahur ditemani harumnya aroma dan rasa spesial kopi kapal api. Jelas lebih enak kalau buka bersama bareng kopi kapal api. Lembur habis tarawih, ngopi kapal api, enaknya bikin semangat. Karena momen spesial bareng kopi kapal api, lebih enak. Glow and Lovely. Hai, minggu depan bak bereunian. Ah, tidak. Dress code-nya putih. Terus? Muka kusamku jadi makin kelihatan kalau pakai hijab putih. Pakai Glow and Lovely, bikin mukamu glowing bahkan saat berhijab putih. Multivitamin dan glow serumnya meresap untuk wajah glowing, Vita Glow. Ramadan ini hati glowing karena silaturahmi, wajah glowing karena Glow and Lovely. Pakai hijab putih, siapa takut? Glow and Lovely. Poki. Abis tarawih pengennya kumpul keluarga. Ngemil pada berantakan, bebersih nggak ada habisnya. Muliakan ibumu, ibumu, ibumu. Tuh, dengerin. Mestinya kita ngemil yang nggak berantakan. Ayo Bu, kita mau buat ya. Ayo. Nikmatnya Poki terbuat dari coklat berkualitas, gandum, dan susu. Enak, ringan, nggak berantakan. Bisa kumpul bareng keluarga lagi. Saatnya kebersamaan keluarga, saatnya buka Poki lah. Makan besar bersama Makan Bareng Mega. Dapatkan diskon besar 50% dengan kartu kredit Bank Mega untuk bersantap sepuasnya di seluruh resto dan kafe di TSM Makassar, Cibubur, Bandung, dan Denpasar Bali, Transpark Mall Bintaro dan Juanda Bekasi, serta Transmart di seluruh Indonesia. Jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Kapan lagi bisa bersantap nikmat dengan diskon besar 50% dari Makan Bareng Mega? Info lebih lanjut, klik bankmega.com. Cat tembok eksterior Sunguard All-in-One. 15 tahun melindungi dari masalah ruangan panas. 15 tahun tangguh melindungi. Rumah lebih sejuk, warna tidak pudar, tembok tidak rusak. Cat tembok eksterior Sunguard All-in-One. Mau sehat itu penuh tantangan. Dengan Halodoc, beli obat langsung diantar ke tempat. Jadi lebih gampang. Masa depan itu ketika aku dan papa mama bisa jalan-jalan dengan senang dan aman. Bisa semakin dekat dengan alam semesta kita. Inilah masa depanku yang telah terjadi sekarang. Marhaban ya Ramadan. Apa sih momen spesial saat Ramadan yang kamu tunggu? Sahur ditemani harumnya aroma dan rasa spesial kopi kapal api. Jelas lebih enak kalau buka bersama bareng kopi kapal api. Lembur habis tarawih, ngopi kapal api, enaknya bikin semangat. Karena momen spesial bareng kopi kapal api, lebih enak. Sepinya tempat ibadah, berharap kembali bergema dengan suara doa. Semoga di Ramadan ini, seperti warna hijau klepon yang indah di bulan penuh berkah. Hebatnya Nippon Paint. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Oke. Abis tarawih pengennya kumpul keluarga. Ngemil pada berantakan, bebersih nggak ada habisnya. Muliakan ibumu, ibumu, ibumu. Tuh, dengerin. Mestinya kita ngemil yang nggak berantakan. Ayo Bu, kita mau buat ya. Ayo. Nikmatnya Poki terbuat dari coklat berkualitas, gandum, dan susu. Enak, ringan, nggak berantakan. Bisa kumpul bareng keluarga lagi. Saatnya kebersamaan keluarga, saatnya buka Poki lah. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melarang aparatur sipil negara menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran. Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada 29 dan 30 April 2022. Gibran dengan tegas melarang ASN menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik lebaran. Hal ini disampaikan Gibran di sela-sela pemberian sertifikasi kepemilikan rumah ke warga pada Jumat siang. Gibran mengatakan mobil dinas akan dikandangkan sama seperti dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mengantisipasi aksi nekat mudik ASN.
digunakan untuk itu Pak. Pokoknya aturannya kan harus jelas, nggak boleh open house, aturan. Sementara itu, Kementerian PUPR mulai melakukan perbaikan jalur mudik. Salah satunya di jalur Pantura Lemahabang Bekasi, Jawa Barat, dengan memprioritaskan ruas jalan yang rusak dan berlubang. Namun, perbaikan jalan yang dilakukan pada siang hari memicu kemacetan hingga 3 km. Meski perbaikan diapresiasi, namun warga berharap perbaikan dilakukan pada malam hari agar tidak menimbulkan kemacetan terlebih pada jam-jam sibuk. Sementara itu, Korlantas Polri melakukan monitoring dan evaluasi penindakan pelanggaran lalu lintas dengan ETLE di Jalan Tol Trans Sumatera jelang mudik Lebaran. Dari tanggal 1 hingga 7 April, kamera ETLE berhasil menangkap hampir 10.000 pelanggar overspeed. Hal ini memperlihatkan tilang elektronik efektif dalam menekan kecelakaan di jalan tol. Grafik hari demi hari ini terjadi penurunan, artinya keberadaan ETLE jalan tol ini efektif untuk menekan fatalitas dan mewujudkan Kamsel Tipiar Lantas di jalan tol Sumatera ini. Pemerintah juga akan berlakukan pembatasan terhadap kendaraan truk pembawa barang mulai tanggal 28 hingga 30 April 2022. Adapun truk yang masih diperbolehkan adalah truk yang membawa logistik makanan dan bahan bakar. Di beberapa titik macet lainnya, pemerintah akan menerapkan kontraflow dan penerapan jalur one way. Tim Liputan CNN Indonesia. Kami hadirkan berita menarik dari mancanegara dalam kilas update berikut. Yang pertama ada sebuah pesawat terbelah saat mendarat darurat. Pesawat kargo Boeing 757-200 yang dioperasikan perusahaan logistik DHL tergelincir saat melakukan pendaratan darurat di landasan Bandara Internasional Juan Santa Maria, Costa Rica. Pesawat semula dijadwalkan terbang menuju Guatemala, tetapi mengalami kegagalan dalam sistem hidrolik. Akibat insiden itu pesawat terbelah menjadi dua dengan ekor pesawat patah. Tidak ada kru yang terluka, tetapi satu orang menjalani pemeriksaan medis sebagai tindakan pencegahan. Bandara Internasional Costa Rica pun sempat ditutup selama 5 jam. Lalu kami punya informasi, diserang saat sholat zuhur, 6 orang terluka. Sedikitnya 6 orang terluka dalam serangan di Masjid Pul-e-Kisti, kota Kabul, Afghanistan pada Rabu. Jemaah yang baru saja menjalankan sholat zuhur tiba-tiba diserang 2 orang secara membabi buta. Salah seorang penyerang melemparkan granat ke dalam masjid dan melukai jemaah. Pelaku berhasil ditangkap di lokasi kejadian. Belum diketahui motif kedua pelaku melakukan penyerangan. Dan terakhir, dapur amal Ramadan di jalur Gaza. Sebuah keluarga di Gaza menjalankan tekia atau dapur amal setiap hari untuk memberikan makanan sebagai menu berbuka puasa gratis. Ada sekitar 50% pengangguran di Gaza dengan angka kemiskinan yang tinggi di antara 2,3 juta penduduknya. Masyarakat Indonesia seringkali menjadikan teh manis sebagai teman makan sehari-hari termasuk saat buka puasa dan sahur. Namun tahukah Anda bahwa sebenarnya minum teh manis saat sahur tidak dianjurkan? Apa alasannya? Usai jeda. Ketemu lagi dengan saya, Chef Billy Kalangi, di Kreasi Resep CDA. Kali ini saya akan membuat kreasi resep dari salah satu CDA Fish Dumpling, CDA Fish Dumpling Cheese, yaitu makaroni skutel kukus CDA. Kita tumis bawang bombay dan juga bawang putih cincang. Masukkan tepung terigu. Kita langsung aduk rata ya. Susu cair sedikit demi sedikit. Kita masukkan keju parut, masukkan garam, lada bubuk, makaroni. Di sini saya punya 2 butir telur. Langsung kita aduk rata. Kemudian kita pindahkan ke dalam pinggan tahan panas. Nah, sekarang saya akan gunakan CDA Fish Dumpling Cheese. Enjoy delicious. Kukus kurang lebih 20 sampai 25 menit. Dan ini dia, makaroni skutel kukus CDA. Selamat mencoba. CDA, ikan olahan bermutu.
Sebelum kita berjumpa kembali di rumah, mari pastikan lantai kita terlindung dari kuman dengan Wipol. 100 kali lebih efektif bunuh kuman. Lindungi tempat kita bersama dari kuman. Wipol, 100 kali lebih efektif bunuh kuman. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Beli 2 gratis 1. Pick Kopi, jagonya kopi. Bersama, kita kasih yang lebih baik. Selalu berikan lebih untuk keluarga. Cat tembok eksterior Sunguard All-in-One. 15 tahun melindungi dari masalah. Warna pudar. 15 tahun tangguh melindungi. Rumah lebih sejuk, warna tidak pudar, tembok tidak rusak. Cat tembok eksterior Sunguard All-in-One. Gak semua bisa kita kendalikan. Tapi kita punya pilihan. Salut untuk kamu yang memilih untuk tetap happy. Tetap happy internetan dengan isi ulang happy dari Tri. 2 GB hanya Rp5.000. Beli perdana happy, nikmati kuota besar, harga hemat. Dunia Tri, kekuatanku. Akhirnya bisa mudik lagi. Nanti di sana kita bisa sepedaan di jalur baru. Masak, makan, terus apa lagi ya? Tapi keluarga tetap yang utama. Ramadan ini wujudkan niat murni dengan kehadiranmu. Bear Brand, 1 kaleng saat sahur. Rasakan kemurniannya dari Nestle. Sering mencuci bisa merusak baju favoritku. Lindungi dengan Molto Baru. Teknologi revolusioner Ultra Care-nya melindungi saat pakaian. Jadi bajuku bisa tampak selalu baru dan harum. Molto Baru, perlindungan tahan lama untuk pakaian. Bertahan jadi pedagang, berharap ramai pembeli. Semoga gigihnya kalian seperti warna oranye segar yang memberi kekuatan di bulan Ramadan. Hebatnya Nippon Paint. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu di bulan puasa ini, Aqua dulu. Poki. Abis tarawih pengennya kumpul keluarga. Ngemil pada berantakan, bebersih nggak ada habisnya. Muliakan ibumu, ibumu, ibumu. Tuh, dengerin. Mestinya kita ngemil yang nggak berantakan. Ayo Bu, kita mau buat ya. Ayo. Nikmatnya Poki terbuat dari coklat berkualitas, gandum, dan susu. Enak, ringan, nggak berantakan. Bisa kumpul bareng keluarga lagi. Saatnya kebersamaan keluarga, saatnya buka Poki lah. Seorang nenek usia 72 tahun di Mojokerto mampu menjadi hafizah atau penghafal Al-Quran sebanyak 30 juz. Proses menghafal Al-Quran dilakukan selama 9 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Ayat per ayat Al-Quran dilantunkan dengan merdu oleh Wiji Kulsum, nenek berusia 72 tahun, warga Mojogeneng, Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Di usia yang tak lagi muda, Nenek Wiji masih bersemangat dalam mendalami agama dengan terus menghafal ayat suci Al-Quran. Nenek Wiji juga mampu menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz. Jika lupa, sesekali cucu kesayangan yang menemaninya memberitahu dan membenarkan hafalan Wiji. Menghafal Al-Quran telah ditekuni Wiji sejak 2012 silam.
Motivasinya hanya satu, mencari ridho Allah. Sedikit demi sedikit. Satu lembar. Dua kali. 2 hari 1 kali. 2 hari sekali. Ketekunan dan niat yang tulus, Nenek Wiji pun mendapat penghargaan berupa sertifikat khatam Al-Quran yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah. Dan pada Februari lalu, nenek 13 cucu ini diwisudai bersama 4 lansia lainnya yang juga hafal Al-Quran. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur. Masyarakat Indonesia seringkali menjadikan teh manis sebagai teman makan sehari-hari termasuk saat buka puasa dan juga sahur. Namun tahukah Anda bahwa sebenarnya minum teh manis saat sahur tidak dianjurkan karena bisa membuat tubuh menjadi cepat lemas? Berikut informasinya. Teh manis sepertinya menjadi sajian wajib bagi sebagian besar masyarakat Indonesia saat sahur dan berbuka puasa. Namun, ternyata kebiasaan meminum teh manis justru berdampak buruk bagi tubuh saat sedang menjalani ibadah puasa. Dokter spesialis gizi klinik Rumah Sakit Siloam Samuel Utoro menjelaskan, teh manis termasuk golongan karbohidrat sederhana, di mana saat dikonsumsi akan menaikkan kadar gula darah secara cepat. Namun cepat naik gula darah setelah minum teh manis hanya bertahan maksimal selama 2 jam. Setelah 2 jam, kadar gula darah akan turun drastis sehingga menyebabkan tubuh menjadi lemas. Kalau bahan makanannya menaikkan gula darah cepat, dia akan turunnya cepat juga. Makanya kalau makan gula itu naiknya kadar gula cepat memang. Teh manis. Habis minum teh manis segar. Karena kadar gulanya tinggi. Tapi begitu dalam waktu 1-2 jam dia akan turun drastis. Akibatnya apa? Kalau kadar gula darahnya turun, badannya lemas. Samuel Utoro menambahkan, selama berpuasa, sebaiknya mengganti teh manis dengan minuman yang kaya karbohidrat kompleks. Minuman karbohidrat kompleks adalah minuman yang kaya mengandung serat. Contohnya adalah buah-buahan. Buah-buahan kaya serat dan mengandung pemanis alami yang sehat, yaitu fruktosa. Itulah kenapa pada saat sahur tidak dianjurkan mengkonsumsi teh manis. Kalau minum teh, minum aja. Kalau mau masukin karbohidrat, gula itu kan karbohidrat. Kita masukkan pada saat sahur itu karbohidrat yang kompleks. Karbohidrat kompleks itu karbohidrat yang mengandung serat. Kalau dia mengandung serat, penyerapannya pelan-pelan. Selain teh manis, Samuel Utoro juga menyebut agar tidak mengkonsumsi makanan tajil seperti kolak. Semua jenis kolak sifatnya sama seperti teh manis, dapat meningkatkan kadar gula secara cepat. Terlebih, jika memakan kombinasi teh manis dan kolak, maka kadar gula dalam tubuh akan naik lebih banyak. Apakah Anda sudah memikirkan menu takjil sore ini? Saya punya rekomendasi cilok bakar barbeque khas Bandung dan bungku kopior khas Jawa Timur. Tapi informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit. Sampai jumpa. Jika biasanya cilok dimasak dengan cara dikukus dan disajikan dengan bumbu kacang, kalau yang ini ciloknya dipanggang. Untuk mengolahnya, tumis sejumlah bumbu seperti bawang putih, bawang bombay, lada hitam, saus, gula merah, dan garam. Setelah bumbu jadi, oleskan bumbu barbeque tersebut ke cilok yang sudah setengah matang. Lalu panggang cilok hingga matang. Dan cilok bakar barbeque pun siap disantap saat berbuka puasa. Lokasi di situ Cilencah, Panggalengan, Kabupaten Bandung, seporsi cilok bakar barbeque dibanderol Rp15.000 saja. Hidangan lokal lainnya ada di Gresik, Jawa Timur. Ini dia bongko kopior. Kudapan legit nan segar ini sering dijadikan warga sebagai pilihan kuliner buka puasa. Hidangan tradisional satu ini berbahan santan kelapa, buah pisang, nangka, roti, dan mutiara. Semua bahan dibungkus di dalam daun pisang, kemudian dikukus hingga matang. Sebungkus bongko kopior dihargai Rp9.000 saja. Tim Liputan CNN Indonesia.
lagi Anda akan menyaksikan Ramadan Itu Berkah yang didukung oleh buaya buntung loh. Dasar buaya buntung, pelajaran kau itu. Buaya buntung, mencari buntung. Asik. Selamat sore para buaya. Asik. Yang jadi buaya. Asik. Goyang semua. Asik. Disuruhnya nyanyi opening. Kenapa ujung-ujungnya jadi curhat nih, Star? Kenapa? Bukan. Punya pacar cuma mau dengkul tiap hari ngomong sebakul. Siapa itu? Siapa? Jadi ini ceritanya Oma, Raffi, Anwar, Nasarin udah mulai was-was. Kita kan udah mau lebaran. Buaya-buaya udah pada nelpon. Udah nelpon enggak? Iya bener. Bener kan? Iya. Gak, kadang-kadang aku tuh suka nanya gitu sama Kak Bensu, gimana caranya menghadapi yang tadi tuh buntung. Lah, buaya, Ruben mah gak pernah sama buaya, dia mah dikebutin ayam. Dia mah main buaya.
bedanya ayam sama buaya. Gue akan buka saingan. Geprek buaya. Lu lihat, gue akan bikin. Kalau suara ayam gimana? Kuruyuk gitu. Kalau anjing gimana? Kalau buaya suaranya gimana? Kita telepon dong. Maaf ya, tadi kan suara ayam, suara anjing kan, sama suara buaya. Kalau suara kucing, kak. Kalau suara kucing, kak gimana suara kucing? Kak, halo? Boleh minta transfer nggak? Kucing apa itu? Ada lagi kucing baru. Halo, ada roda 4 nih keluaran baru. Takut deh. Takut. Suara buaya. Ya. Nomor telepon sama apartemennya dong. Sini Papa di sini. Sini. Dari tadi gua ambil napas, ini udah keluar Anwar, Igun, Nasar. Lo gak tau gua bintang. Kita cuma nyanyi doang keluar karena bintang. Itu jangan murahan. Oh gitu. Jadi orang tuh munculnya gitu. Igunnya mana sih gitu. Banyak loh. Enggak, tadi ngomongnya nggak gitu. Masih mending kan kalau Nasar opening nyanyi satu lagu. Igun sama Anwar baru masuk disuruh out frame. Bentar, gak ada. Enak aja, Igun sama Anwar. Anwar ya, setiap segmen ada. Kayak Igun, cuma atu-atu doang. Kamu tahu kemarin aku habis baca komen-komen di Instagram kita. Pada komen gini, Kak Igun mana sih? Kok cuma satu-satu doang? Udah nggak laku ya? Sumpah bukan aku ngomong. Komen. Teman-teman, ayo. Ngantri dulu di ATM. nih. Lu jangan ngomong kayak gitu. Nanti ada kejutan dari Igun buat lu ya. Ya, oke. Ada kejutan. Pokoknya lo hari ini lu terima aja. Lo terima aja deh, karena lu tuh emang artis paling best. Wah, lu mah paling best. Oke. Di sini acara ini sore nih, kalau nggak ada lo nggak bakal jalan. Oke. Bener. Orang lu tahu Pak Ustadz kalau ngasih khotbah yang begitu tuh, semua kan gara-gara kehidupan lu, War. Sabar. Ini Ramadan baru hari ke-6. Oh iya. Kami Rida Sita Dewi. Yuk. Gun, pantesan lu tiap hari nggak ada di sini ya? Nggak ada. Oh, lu yang nggak suka sama Igun ya ternyata ya? Di ruang ganti ada tulisan Ruben Onsu, Anwar, Raffi, Igun. Nama gue dirobek, ada bekas robekan. Gak ada. Tapi nih, gue boleh ngomong jujur nggak? Apa? Gue boleh ngomong jujur nggak? Ya boleh. Jadi waktu awal kerjaan ini ada, ya kan? Siapa aja ada Raffi, Ruben, Igun, sama Nasar. Ini dari dia ya. Oh kalau mau ada aku nggak mau ada Kak Igun. Klarifikasi. Enggak, gua tahu. Karena udah telat War, lu klarifikasi. Enggak. Tadi yang Kak Ruben itu aku cuma ngomong doang, cuma nanya ada Kak Igun apa enggak. Kalau ada Kak Igun nambah seru, jangan Padahal ya War, lu kan begini gara-gara ada gua duluan, War. Gue baru tahu dunia entertain itu keras ya, Say. Keras dunia entertain itu keras ya. Keras ya, Say. Jadi kalau nggak kuat mundur dari awal. Ya, gue mau berakting. Penonton, gue jadi bos. Asisten. Ya. Saya mau cari sekretaris baru. Sekretarisnya kayak gimana, Pak? Saya mau cari sekretaris yang pastinya memang sudah. Apa dia kena sendiri? Sumpah. Nih, dengar. Gue tadi
dari sini. Nah, gue mau ke situ mau duduk, nggak capek ya? Baru gue mau duduk, dia mau nyelengkat. Gue mau pindah ke situ, nggak tahu bangkunya kena di dia. Yeah. Tolong ya, saya sebagai bos di sini, saya minta sekretaris yang baru. Iya, Pak. Saya tidak mau sekretaris yang seperti kamu lagi. Saya minta sekretaris yang... Saya nggak perlu. Bapak harus ingat, di saat Bapak susah, saya yang nemenin. Tidak. Tidak. Saya sudah cukup kerja sama kamu. Semua rahasia saya kamu bongkar. Yang kamu nggak bongkar cuma satu. Apa? Rahasia kita. Sudah. Saya mau sekretaris yang cantik, seksi, boleh. Oke, kalau itu mau Bapak, saya akan kabulkan. Dia. Tolong. Tapi itu nggak bisa Bapak pikirkan lagi. Saya udah capek kerja sama kamu. Dari kamu sekretaris, saya akan turunkan kamu menjadi office boy. Raffi, cukup. Setega itu kamu. Cukup. Sudah, aku katakan yang terakhir kalinya. Aku, kamu, selesai. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak, saat ini? Cari sekretaris baru buat saya dan kamu silakan angkat kaki dari kantor ini. Lagu sedih. Dia lewat, nggak usah ditanggepin dia. Jahat banget sih orang datang. Halo, selamat siang. Sore. Oh, sore ya. Iya. Ini dengan perusahaan yang sedang mencari sekretaris. Ya. Ada yang bisa dibantu? Betul sekali. Tadi saya melihat ada pengumuman. Tembak loh. Tolongin dong, bisa tembak. Kita mau nyari sekretaris, kenapa? Mungkin di sini dulu, boleh memperkenalkan diri dulu. Duduk. Tolong kamu, tolong cek dulu ya. Saya aja, Pak. Bu, Pak, saya baru pindahan di kantor ini. Saya nggak tahu. Nggak tahu, memang nggak dicek dulu kursinya bisa apa enggak? Lah, kan bukan tugas saya. Masa kursinya rapuh banget ya hati saya? Enggak. Ini coba perkenalkan diri, siapa namanya? Hello, my name is Anwar. Ya, Anwar. I'm come from to Indonesia. Wow. Yeah. I'm to 27 years old. You know? I know. And because of you, I'm a job seat in Indonesia. Okay? Halo, ini siapa? Kok gelap ya? Apa? Gelap. Ini gelap kan, kamu pakai kacamata, dibuka dulu deh. Oh iya. Mau ngelamar juga di sini? Ini perusahaan yang sedang mencari karyawan kan? Betul, sekretaris. Ya. Sekretaris yang bisa mengerjakan semuanya kan? Iya. Ya, saya. Kerjaan kantor ya, jangan ngerjain bosnya. Ya, kebetulan saya mau daftar jadi sekretaris di perusahaan ini. Saya juga udah pakai tasnya tuh. Ini tas saya bisa muat macem-macem. Mereknya Kurcaci. Oh, Kurcaci. Oke, Pak. Ya. Mohon maaf nih, yang datang duluan kan saya, kenapa saya nggak dites, Pak? Tolong
Sudah siap? Kalau sudah siap, tolong diperkenalkan ke saya. Saya sebagai bosnya. Oh iya, silakan. Menghadap ke Bapak ini dulu. Ini bosnya. Ini bosnya? Ini bosnya. Jadi memang pengalamannya udah luar biasa. Iya. Luar negeri ya, ada 8 tahun. Di Amerika 8 tahun ya. Dan terakhir di Lido, di BNN juga pernah 3 bulan. 3 bulan. Ya. Jadi karyawan? Enggak. Itu bukan. Di Lido 3 bulan pasien. Oh. Halo Pak. Halo. Iya. Perkenalkan saya Anwar. Tidak sopan kamu mencium tangan bos seperti ini. Hah? Harusnya saat kamu salaman. Ya. Salaman. Nah, seperti itu. Pak. Ini jatuhnya bukannya jadi sekretaris tapi jadi calon istri ya Pak. Bapak tahu, saya pengalaman itu sudah menjadi sekretaris di Rumah Makan Padang 3 tahun. Wow. Terus jadi sekretaris di itu, di apa namanya, di kuburan jeruk purut. Sama satu lagi ya. Oh ini ya itu CV saya Pak. Ini sekretaris di tempat pemotongan ayam, sekretaris di TPU jeruk purut. Iya. Ah, hobi menyanyi sambil kayang di kamar mandi. Saya mau lihat. Menyanyi sambil kayang di kamar mandi. Kereta malam. Ya. Kereta malam. Yuk. Pernah sekali. Cek. Ya. Oke, siap ya. Siap ya. Mungkin mic-nya kurang dicek. Ayo cek Dide ya. Pernah sekali. Bentar. Heh, di mana-mana saya nyanyi dulu baru masuk. Oke. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta untuk menengok nenek saya mengendarai kereta malam. Bagus. Kebetulan malam ini cuacanya Oke, Pak, Bapak jangan khawatir. Kita masih ada satu lagi. Jangan tidur dong. Halo. Udah. Bapak, ini bulu apa? Ya. Oke. Boleh kita lihat CV-nya dulu? Ya. Tolong dong, kalau ada calon sekretaris diperkenalkan langsung ke saya. Iya. Saya pengen tahu cara dia menyapa saya seperti apa. Selamat sore Bapak. Sore. Saya ya mau daftar sekretaris di sini Pak. Iya. Coba, itu Pak. Saya lihat. Kamu nggak mau salam? Enggak. Kamu nggak mau salam? Pak, itu ada CV-nya. Namanya Nasar. Oke, coba kamera ke sini ya. Kita bisa lihat dari struktur mukanya memang dari muda udah liar ya ini ya. Ya. Tidak dong. Tidak dong, Halo. Ini nggak touchscreen ya? Iya. Ya. Nah, hobi cari janda kaya. Astaga. Pengalaman disakitin berkali-kali tapi masih sayang.
Tapi maaf ya, ini kamu dandan seperti ini lebih kemana ya arahnya? Lebih kemana maksudnya? Saya pengen lihat arah fashionnya. Saya sebagai bos boleh dong tahu arah fashionnya kemana? Boleh. Saya tanya, bos saya ini sukanya kalau karyawan yang daftar tuh ada kelebihan yang dia bisa lakukan. Kamu bisa apa? Nyanyi bisa. Saya bisanya morotin janda kakak kaya. Kalau gitu saya mau coba bisa. Kalau tadi dia bisa nyanyi sampai kayang, kamu bisanya apa? Saya bisa nyanyi. Lagu. Dimin. Ini kalau didiemin enggak. Dimin aja biar ribut. Rita Sugiarto. Yang apa? Kecewa Lerana Kubiar kasihan Bapak. Orang enggak? Ya. Selamat sore. Ya. Lihat nggak muka saya lagi marah gini? Iya. Marah. Kalian lihat nggak muka saya lagi marah begini? Lihat nggak? Maaf, Bu. Kalian lihat nggak kumis saya lagi nggak akur begini? Kamu lihat nggak? Ya, saya bingung muka Bapak marah apa enggak? Kan maksudnya mukanya lebih ke botok sini aja. Duit cuma bibir di. Artis baru nih. Tahu nggak saya ini siapa? Tahu nggak saya ini siapa? Tahu siapa? Sini berdiri, aku tahu dia siapa. Siapa? Pengrajin rumput gajah ya. Ini ya. Maaf ya, salah. Anwar nyepet mulu dari tadi. Penonton. Percuma ada tiap hari kalau nggak gong ya. Iya. Parah ya. Dari tadi Anwar nyepet mulu Igun ya. Gue diem ya, Mak. Mak, gue diem ya, Mak. Lu diem. Lu bagus, Agan. Nggak, kalau menurut gue sih. Saya dari tadi. Taruh. Saya dari tadi mau ke kantor. Kenapa nggak bisa jalan ditutup? Betty. Nggak, begini Pak. Mohon maaf. Yang iya ada. Aduh, iya. Bisa nggak sih? Maaf, kamu sini maju. Kamu sini maju. Maaf, Pak. Kamu sini maju. Maaf, Pak. Kamu tahu nggak? Hah? Maaf, Pak. Dia nih penipu nih. Ini bilangnya katanya bosnya di kantor ini, Pak. Nipu lu ya. Pak, tadi bilang katanya di sekretaris, Pak. Iya, Pak. Katanya dia ini bosnya di kantor ini ya. Magai dong di mata koe. Aku lebih gau. Maka memang kok. Pas salah-salah mana jama-jama Ada apa, Ki? Ada apa, Ki? Naon aing teu ngarti. Apakah mana si tojen-tojen nak?
Pundak kucing ini sumpah nggak pernah pigau. Iya benar. Sebentar, ya, Pak Ustadz, Anwar, biar paham dong. Kita out frame. Oh. Ini ada apa ini? Ada apa? Bapak Ustadz, saya tuh udah nggak mau hidup susah lagi. Saya tuh udah bingung gimana caranya sukses. Jadi saya pura-pura aja jadi bos. Ini kantor saya, Pak Ustadz. Kantor saya diambil alih sama dia. Jadi dia ngaku-ngaku kalau ini kantor dia, padahal dia nggak punya apa-apa, Pak Ustadz. Berarti ini adalah tindakan penipuan. 1, 2, 3. Penipuan. 1, 2, 3. Penipuan. 1, 2, 3. Sudah. Kalau berbicara tentang penipuan, berarti ada kebohongan di dalamnya. Iya, Pak Ustadz. Dan Nabi SAW mengingatkan, takutlah akan kejujuran. Maksudnya berusaha untuk selalu jujur. Kenapa? Kejujuran itu akan selalu menuntun seseorang dalam kebaikan. Dan kebaikan tentunya akan membawa seseorang menuju surganya Allah. Dan takut, nggak usah amin, bukan doa ini. Perintah. Kalau perintah lakukan aja, nggak usah amin. Nah, kalau saya bilang, semoga masuk surga baru amin. Coba. Ya. Semoga masuk neraka. Tapi kalau dibilang lakukan hal ini engkau akan masuk surga, berarti lakukan. Mau masuk surga? Mati dulu. Berarti Igun dengerin tausiahnya Pak Ustadz ya? Iya dong. Iya. Maka penipuan itu akan selalu mengarahkan kepada keburukan, dan keburukan tidak lain dan tidak bukan pasti mengarahkan kepada neraka. Tapi kalau saya mau tobat, masih dimaafin nggak sih? Udah telat, Bi. Udah telat. Lo mau tobat sama telat, kata gue. Kalau masalah tobatnya, selama manusia masih hidup, selama itu masih ada peluang untuk bertobat. Dengan catatan, kalau bertobat, karena dosa kepada yang berkaitan kepada manusia. Karena dosa itu ada 3. Dosa kepada Allah, dosa kepada diri, dan dosa kepada sesama manusia. Nah, ini berkaitan dengan manusia. Maka yang harus dilakukan adalah minta ridhonya, minta maafnya, baru bisa. Maaf. Maafin saya. Kamu mas tiap hari minta maaf, besok diulangin lagi. Pak Ustadz, ya. Kalau model kayak gini, setahun boleh tobat berapa kali, Pak Ustadz? Yang jelas tobat tidak boleh dipermainkan. Tapi apalagi bulan suci Ramadan ini adalah bulan maghfirah, ampunan Allah. Sekali. Ya udah, saya maafin ya. Iya. Wah, oke. Ya udah kalau kayak gitu, ini kan udah maaf-maafan. Nanti kita lanjutin lagi ya Pak Ustadz ya. Insyaallah. Kita kembali setelah yang satu ini, tetap di Ramadan itu berkah. Makan jelly rasa mix berries yuk. Kata mama, sikat gigi pakai Kodomo. Lebih fun, Kodomo Gel rasa mix berries baru, antibakteria serta fluoride dan xylitolnya buat gigi tetap bersih. I love Kodomo. Masak nasi goreng nenek yuk. Kita tanya nenek resepnya ya. Dari dulu kunci enaknya ada di kecap bango. Bango 1000, masakan sederhana jadi spesial. Enak masakan Bango, saya. kunci kelezatan sejak 1928. Main bola yuk. Enggak ah. Kenapa enggak? Nanti rambutku jadi kusam dan kotor. Rambut kita kan sudah terlindungi. Shampoo Lifebuoy kuat berkilau dengan habati sauda alami dan milk Nutri-Strong, perlindungan dari panas matahari, debu, dan polusi. Shampoo Lifebuoy. Generasi baru, KB Bukopin. Dengan layanan sepenuh hati dan komitmen untuk selalu berinovasi, KB Bukopin siap membawa Anda ke next level banking. KB Bukopin. Rambut kok nanggung, halus, tapi gatal. Ganti nanti ke toke dengan Profi Blends. Lawan gatal dan rambut kaku. Nggak nanggung. Waduh, batuk tuh dia. Dia terlihat kurang sehat. Baru Fix Formula Jahe Madu. Aksi triple herbalnya bantu legakan tenggorokan dan bantu redakan batuk. Baru Fix Formula Jahe Madu. Paginya segar, beraktivitas, kebebasan kembali. Paginya segar, kita bebas beraktivitas segar. Aktivitas. Hentikan siklusnya dengan Head and Shoulders. Ketombe basah, gatal dan apek kelar. Head and Shoulders. Keluargaku pejuang hijau. Ayahku berjuang lewat toko tanaman ini. Ibu berjuang merawatnya.
Kakak Menteri Keuangan. Tokonya sepi ya. Iya. SGM Family Time. Baru SGM Family Yummy Nutri, susu favorit keluarga untuk maju bersama. Aku pejuang online. Ada biar tokonya viral. Ada dendron. Ada anggrek bulan. Yeay, habis. SGM Family Yummy Nutri, nikmatnya